Saat menikah kita akan berikan gambaran siksa kubur. Siksanya seperti apa? Macam-macam siksanya. Kalau nikmat kubur ya nikmatnya seperti itu tadi. Nikmatnya diluaskan kuburnya, ditampakkan surga, ditemani oleh teman yang wangi, yang cantik, yang tampan, berada di taman-taman surga, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ada yang di tembolok burung hijau, makan buah-buah surga. Niku diantara nikmat-nikmat kubur. Dan nyun sewu ditidurkan oleh Allah hanya akan bangun untuk menyaksikan pemandangan surga. Dan dikatakan tidurlah, lalu mereka berdoa, ya Allah cepatkan kiamat, sebab naik kiamat melebu swarga, dan mereka di kuburnya terang. Nah, kalau orang yang kufur kepada Allah, ya Allah jangan percepat kiamat, tundalah, sebab sadar sesuk yen kiamat nyemplung neraka luwih parah. Nah, niku mawon masih ditambah siksaan. Siksaannya seperti apa? Siksaannya banyak macam-macam. Nah, wonten ing hadis Samurah bin Jundub bin Junadah, magepokan kalian siksa wonten ing alam kubur. Itu ada beberapa jenis siksa. Kita baca beberapa saja nggih. Bapak Ibu-ibu, antara lain ahli ghibah. Kenapa kok ahli ghibah duluan? Ada yang tahu? Ya. Karena ahli ghibah, karena ghibah itu ngetren. Jadi di mana-mana ada. Di antara siksaan menika wonten ing alam kubur ada siksaan kangge tiyang ingkang hobi ngrasani. Lho mau jarene saya disiksa napa mau? Ingkang boten resik anggenipun bersuci. Ya, itu juga disiksa. Wonten melih ingkang napa wau? Adu-adu. Ya, itu juga disiksa. Neng wonten ugi siksaan kangge tiyang ingkang boten saged njaga lisan. Nah, penting lisan menika gadah rim. Pripun, Pak? Nah, bawaan. Pripun niku nek bawaan niku? Oh, kewibawaan nggih. Lisan itu punya rim supados kewibawaan nggih. Mboten istilahnya mboten dol, tidak ada rimnya. Nah, siksaannya napa? Min atfarihim nuhas, kuku-kukunya tumbuh dari tembaga. Yakhmisuna sudurahum, nanti akan mencakar dadanya. Lajeng ugi mencakar wajahnya. Jadi wajahnya dicakar, dadanya dicakar-cakar. Lajeng menurut riwayat sahabat Anas, Rasul bertanya kepada Jibril, "Man hum ya Jibril?" Sopo kuwi ya Jibril? Jibril menjawab, "Sinten? Itu adalah orang yang suka menggunjing, senengane ngerasani wong liya." Niku sak mangke teng alam kubur niku miturut sahabat Anas saking Rasulullah nalika Rasulullah Mi'raj menika kukunya tumbuh dari tembaga, mencakar wajahnya sendiri, mencakar dadanya sendiri. Nah, loro ora mesti loro. Jadi tidak mungkin tidak sakit. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, kita perlu punya rem lisan. Ampun ngantos kita nyun sewu mboten gadah rem lisan. Tasih miturut sahabat Anas, ternyata ingkang lisane mboten dijaga niku mboten namung tiyang ingkang ngrasani. Niki saya sampaikan supaya adil. Nah, nggih menika termasuk siksa kangge para dai, para khatib, para ustad ingkang lain di mulut, lain di kenyataan. Lho kok disampaikan? Lah ben adil engko ming nyeritake wong liya terus niku ya awake dhewe kudu diceritake. Maka dai yo ngati-ati, ustad ngati-ati, khatib ngati-ati. Semakin tinggi jam terbangnya, semakin ngati-ati, risikonya semakin lebih besar. Pripun, Pak? Nah, lebih berat. Maka miturut sahabat Anas,
radhiyallahu an nalika Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'raj, Rasul menika melihat pemandangan wonten tiyang ingkang nyuwun sewu lisannya digunting. Guntingnya saking bara api neraka. Nalika digunting kemudian bibirnya itu utuh kembali. Ya ora langsung utuh. Pakai proses loro, korengen, melonyo. Lha jangan dibayangkan kalau nonton TV, gunting ceklik turun meneh celing kong dolanan. Ini hikmahnya itu disiksa, sehingga disiksa digunting ya nganggo sakit, loro, melonyo, kesenggo loro, nggo mangan loro, nggo ngomong loro. Ora kok digunting tukul lho wong dolanan. Jadi betul utuh kembali, tetapi itu hikmahnya adalah siksaannya sakit. Setiap kali sudah sembuh digunting lagi, wis mari digunting lagi. Maka bertanya lagi, manhum ya Jibril, sapa mau Jibril? Menika para ahli pidato, para khatib, para ustad ingkang nyuwun sewu anggenipun mawan pangandikan ondo dipakoni iso kondo ra iso. Nah, gedang woh pakel ya napa melih ya dan lain-lain. Nah, Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallah am taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah bagi orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Jadi Bapak Ibu ingkang minulya, masalah lisan niku ternyata mboten mung ngrasani, ngomong apik we ternyata kena. Nah, kena siksa kubur wong le ngomong ora nyoto. Maka Bapak Ibu berbicara itu baik maupun buruk itu perlu diati-ati. Nah, sebab menika salah satu penyebab siksa kubur. Siksane dinapakke wau? Ya. Nah, lambe ini saya digunting Pak, senes raine. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, saya ambil lagi. Ini berapa lagi? Salah singipun hadis saking Samurah bin Jundub bin Junadah. Nalikane Rasul sallallahu alaihi wasallam diajak dua malaikat untuk melihat pemandangan. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat pemandangan, ada seseorang yang berbaring dan seseorang ingkang membawa batu besar. Lajeng batu itu digunakan untuk ngepruk kepala yang di sebelahnya tadi, sehingga kepalanya pecah, remuk redam. Nah, tumbuh lagi. Jangan dibayangkan langsung tumbuh. Proses sembuhnya lama. Nganggo loro, nganggo getien, korengen. Apa meneh? Nah, pokoknya loro, nanahan dan seterusnya. Dikepruk. Dan begitu terus. Begitu sembuh, dikepruk, setelah kepalanya hancur, batunya menggelinding jauh. Maka orang yang berdiri tadi kemudian mengikuti batu tersebut dan mengambilnya. Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kepalanya sudah utuh lagi, maka pembawa batu tersebut mendatanginya dan melakukan seperti yang pertama, dikepruk meneh. Nah, siapakah dia? Sopo wong mau? Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah, hadisnya panjang, tapi ini kita potong nih. Di akhir cerita Nabi menjelaskan, tiang ingkang dikepruk niku wau adalah orang yang membaca Al-Qur'an, namun setelah itu waktunya habis untuk tidur, bahkan dia menyia-nyiakan sholat subuh. Jadi bengi le maca Quran semangat banget, nganti letangi kawanan. Nah, banjur menyia-nyiakan sholat subuh. Niku siksaane napa wau? Kepalanya dikepruk pakai batu di alam
kubur. Pertanyaannya, kalau menyia-nyiakannya mergo ora maca Quran, mergo ndelok TV pripun? Nah, punjul. Nah, ini menyia-nyiakannya karena membaca Al-Qur'an. Wah, semangat nih. Wah, sesuk iki men ganjarane akeh. Lha maca tekan wengi. Ngantuk tangine kawanan. Nah, tapi ada orang yang tekan wengi niku nyun sewu jagongan. Napa mulai? Dolanan HP. Apalagi delok TV, bal-balan. Lajeng nyun sewu salat subuhnya bablas. Siksaannya kaya ngopo ya? Nabi tidak cerita siksaannya. Nabi hanya menceritakan ninggalke salat subuh mergo maca Quran. Itu saja siksaannya begitu luweh-luweh. Nah, ninggalke salat subuh mergo urusan dunia. Nah, baik, nomor loro masih menurut hadis yang sama. Niku Nabi melihat ada orang yang hidungnya dirobek, mulutnya dirobek, matanya dirobek dengan jangkar bermata. Nah, ini jangkarnya ono apa jenenge sik lincip-lincip. Ngeten iki lho apa jenenge? Nah, ya. Jangkar nggih, napa? Nah, tancep ke sitok nancep mulut, nancep hidung, nancep mata. Lajeng ditarik sampai ke tengkuk ila qafah. Nah, ditarik sampai ke tengkuk maka robek. Bapak Ibu ingkang minulya, sakit apa ndak? Ngloro. Dhewe kena ri loro kok. Apa meneh? Niku mata, hidung, mulut. Nah, ditarik sampai ke telinga, sampai ke tengkuknya, tekan gitok, suwek sik tengen. Begitu yang kanan sembuh, sobek lagi yang kiri. Nah, tengen mari, kiwa di suwek meneh. Nah, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini adalah para penebar hoax. Nah, nek cara sakniki le do ngarani hoax, penebar berita bohong. Maka jenengan yang gadah sosmed hati-hati nge-share berita bohong. Sak menika zaman ingkang berita bohong kalih jujur angel dibedakan. Jadi kalau ndak yakin kebenarannya jangan di-share. Nanti menjadi sebab siksa kubur, ditarik jangkar mulutnya, hidungnya, matanya, sobek semua sak tulang-tulangnya. Sampai ke belakang. Lah kok ora mati? Ciri khas di alam kubur niku mbok nganti remek. Ora bakal mati. Nek teng donya remek ya mati. Disuwek ngenten niku teng donya mati. Teng akhirat mboten. Ibaratnya kaya Tom and Jerry digeprek nanti gepeng. Nggak akan mati kalau di alam kubur. Nggak akan mati. Sampai berdarah-darah nggak akan mati. Termasuk niku wau dikepruk kepalanya sampai remuk nggak mati. Enenge mung loro. Sama juga menika ingkang ditarik jangkar nganti sembret robek setulang-tulangnya, sedaging-dagingnya, bahkan darahnya keluar tidak akan mati. Nah, sebab hakikatnya sudah mati, sudah di alam kubur. Bapak Ibu ingkang minulya, maka ini adalah akibat bagi para penebar hoax. Hati-hati menebar berita bohong. Siksa yang ketiga, Nabi bercerita tentang orang yang nyun sewu berada di dalam tungku raksasa. Nah, preso tungku ini keren. Di situ Bapak Ibu ingkang minulya, Nabi mendengar suara jeritan, suara teriakan. Sebab kepanasan, ini di bawahnya dinyalakan api, maka mereka gaduh, kesakitan, lompat-lompat, pokoknya loro, rasah dibayangno, cetha loro, wong kena mawa sithik wae loro, pemene ini di wobong.
dimasukkan ke tungku raksasa, dinyalakan apinya. Maka Nabi menoleh di dalamnya. Ternyata di situ Bapak Ibu ada laki-laki dan perempuan. Maka itu adalah orang yang mereka berzina. Itu disiksa di alam kubur, dimasukkan ke dalam tungku raksasa, dan setiap saat apinya dinyalakan. Nabi tidak menjelaskan dikasih air loh ini. Nah, dikasih air no digodok jenenge. Ini orang nggo banyu berarti apa? Digoreng sangan. Intinya begitu, dipanaskan. Dibakar nggih. Intinya dipanaskan. Naudzubillahi min dzalik. Kangge naudzubillah untuk laki-laki dan perempuan yang berzina. Selanjutnya Nabi bercerita lagi kisah orang yang disiksa di alam kubur. Napa mawon? Nggih menika orang yang berenang di dalam air berwarna merah darah. Jadi berenang wonten ing air berwarna merah darah. Setiap ke pinggir, ini masih hadis yang sama saking Samurah bin Jundub bin Junadah. Nah, pada saat dia ke pinggir, ternyata di pinggir sudah siap orang menyiapkan batu-batu besar, lalu dijejelke ke mulutnya, sedeng ra sedeng pokoknya lebokke. Nah, jadi pokoknya dijejeli watu gudi ke mulutnya. Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kemudian berenang ke tengah lagi. Begitu ke pinggir jejeli watu meneh. Ke tengah lagi ndak kuat minggir jejeli watu meneh. Jadi saya abot sehingga jalannya sempoyongan. Siapakah mereka? Nonton saya perso? Para pemakan harta riba. Nah, ini hati-hati sebab dosa riba itu termasuk engkang di zaman modern menika dosa dalam tanda kutip terhormat. Gitu. Dosa terhormat niku para pemakan riba. Kalau zina, semua orang takut, malu. Nah, tetapi kalau riba itu bangga. Nah, bareng ngedokke mobil. Napa mulai? Pripun, Pak? Wah, nanti korupsi ada lagi siksanya. Ini untuk pemakan harta riba. Perso nggih harta riba itu apa? Harta riba itu seperti menganak-pinakkan uang, membungakan uang. Itu termasuk harta riba. Hati-hati, siksaannya seperti itu. Nah, karena ada request. Nah, kalau orang yang korupsi bagaimana? Bapak Ibu yang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, orang yang korupsi juga ada siksaannya. Disebutkan Imam Az-Zahabi wonten ing kitab Al-Kabair ngangingi bab tiyang ingkang korupsi. Maka orang yang korupsi menika termasuk ingkang pikantuk siksaan boten namung wonten ing akhirat, tetapi nanti juga mendapatkan siksaan di alam kubur. Apa siksaannya? Bapak Ibu-ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu tempat, Nabi mengucapkan kih. Maka sahabat mengira mengucapkan kepadanya. Padahal maksud Nabi kepada penghuni kubur yang diutus untuk memungut zakat, tetapi dia malah korupsi mengambil sebuah baju besi. Maka Bapak Ibu ingkang minulya, baju besi itu disulap, diubah menjadi api neraka, dipakai di alam kubur. Jadi di alam kubur nanti barang korupsinya menika akan diwujudkan menjadi api lalu dipakai. Menika siksaan bagi orang yang korupsi wonten ing alam kubur. Hadis menika dipun riwayataken Imam Ahmad lan ugi hadis ingkang sanes saking sahabat Abu Hurairah. Kalau sebelumnya menika saking Abu Rafi, hadis berikutnya menika saking Abu Hurairah. Sinten nggih menika? Orang yang pada saat itu mencuri pakaian atau jubah. Ingkang jubah menika hasil korupsi. Ada pula dalam riwayat yang lain serampat. Terus serampat nggih. Tali
sendal. Maka tali sendal ini nanti di akhirat menjadi syirok au syirakain minnar, menjadi tali atau dua tali dari api neraka engkang dipakai wonten ing alam kubur. Padahal korupsi mung serampat lho niku. Pemenang oleh korupsi kliwat seko serampat. Maka koruptor itu disiksa dengan api tidak cuma di neraka tapi juga di alam kubur. Naudzubillahi min dzalik. Baik Bapak Ibu ingkang minulya. Lalu siksaan apa mulai? Terakhir nggih. Terakhir ya menika siksaan ini saya baca yang umum-umum yang populer. Kalau yang lain yang tidak umum juga banyak di sini. Nah, ya menika tiyang ingkang enggan membayar zakat. Jadi orang yang tidak mau membayar zakat. Niku sak mangke teng akhirat dipun ngendikaken wonten ing Al-Qur'an fatukwa biha jibahuhum, disetrika jidatnya. No, nanti bisa dilihat di At-Taubah itu. Fatukwa biha jibahum, jidatnya disetrika. Wa junubuhum, perutnya disetrika. Wa dhuhuruhum, punggungnya disetrika. Nah, fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum, lajeng dikatakan hadza ma kanastum li anfusikum. Ini harta yang dahulu kalian simpan. Fadzuku ma kuntum taknizun, rasakanlah harta yang dahulu kalian simpan. Nah, niku disetrika. Bapak Ibu-ibu ingkang minulya, lajeng orang yang tidak bayar zakat ini selain disetrika dipun ngendikaken kalian Abu Hurairah sak mangke wonten ing alam kubur. Jika tadi itu diceritakan nanti di neraka disiksa, di alam kubur menika nanti akan diberi makan saking pohon zakum. Nah, jadi akan diberi makan saking pohon zakum lamdori, sehingga nyun sewu orang ini tubuhnya dipenuhi dengan tambalan. Jadi kenapa kok ditambal? Tenggorokannya robek makan duri, dadanya robek, apalagi perutnya robek. Jadi pada saat itu robek semua, lalu dijahit. Jahit itu orang nggo pati rasa, ndak pakai bius, ndak pakai dokter, pokoknya dijahit, jahitannya ra karuan. Maka ini Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, sinten menika? Dijawab Nabi, nggih menika orang yang ndak mau bayar zakat.